Selamat pagi. Pagi ini adalah pelajaran prakarya. Kita akan melanjutkan kembali dari materi yang sebelumnya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 3 mengenai teknologi konstruksi miniatur rumah. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan diajak untuk mengenal lebih dekat istilah teknologi dengan mempelajari pengertian dan perkembangan teknologi serta jenis-jenis teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Di zaman modern ini, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal tersebut membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Bahkan, petani yang bekerja di ladang pun menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil panennya. Contohnya adalah penggunaan traktor mesin. Traktor mesin dinilai lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan bajak yang ditarik oleh seekor kerbau. Perkembangan teknologi terjadi secara drastis, pesat, dan terus-menerus hingga kini. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga sangat rumit. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan teknologi handphone pertama kali dengan teknologi handphone yang ada saat ini. Sungguh sangat beda, kan? Handphone pertama kali hanyalah sebuah alat komunikasi tanpa kabel yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dan teks. Tapi kini, handphone tidak hanya dapat digunakan mengirimkan pesan, tetapi dapat digunakan untuk mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik. Perkembangan teknologi saat ini merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu negara salah satunya didasarkan atas seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh negara tersebut. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dasar dari setiap aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai penerus bangsa sudah selayaknya berusaha mengembangkan teknologi hasil bangsa sendiri, agar negara Indonesia menjadi lebih maju. Berdasarkan kegunaannya, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis yang berkembang saat ini. 1. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contohnya, lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin, dan pemotong rumput. 2. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Contohnya, mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. 3. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contohnya, sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. 4. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contohnya, radio, televisi, telepon, dan internet. 5. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Berbeda dengan beberapa jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan, sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Hasil akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Dan pada akhirnya, manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. Misalnya, dahulu sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumahnya. Akan tetapi, saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagai dinding rumahnya. Tembok dianggap lebih kokoh dan lebih kuat. Saat ini telah banyak bahan bangunan lain khas manusia yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi konstruksi tidak hanya terlihat dari bahan-bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan untuk membuat produk konstruksi pun semakin berkembang pesat. Dulu, alat-alat yang digunakan untuk membuat bangunan konstruksi masih bersifat sederhana, sehingga membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama. Namun kini, telah banyak alat-alat pertukangan berteknologi canggih, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan konstruksi. Misalnya, dahulu kegiatan pencampuran semen dengan bahan lainnya hanya dapat mengandalkan usaha manusia. Tetapi, kini kegiatan tersebut dapat dibantu dengan sebuah alat yang dinamakan molen. Alat ini menggunakan teknologi mesin sehingga dapat mencampur adonan semen sampai 50 kg. Hal itu tentunya dapat membantu manusia untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaannya. Jenis-jenis proyek konstruksi. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, baik yang ada di atas, di bawah tanah, atau di air. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman. Proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan menjadi 2 cara, secara pribadi ataupun massal. Namun, biasanya khusus untuk proyek perumahan dilakukan secara massal atau serempak dengan penyediaan sarana penunjang. Dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan, diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana lainnya. 2. Proyek konstruksi bangunan gedung. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan. Karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. 3. Proyek konstruksi teknik sipil. Pada proyek ini, pemilik proyek atau owner biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pada pengerjaan proyek ini, elemen desain, keuangan, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting walaupun proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak dan mengutamakan pelayanan masyarakat. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun. Beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil antara lain proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. 4. Proyek konstruksi bangunan industri. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri. Pemilik proyek atau owner biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca.
Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Sementara, teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta. Tugas hari ini. Buka buku paket BOS Prakarya halaman 102. Ada lembar kerja 2. Kerjakan secara individu. Kerjakan di buku tulis seperti biasa. Tugasnya, perhatikanlah konstruksi bangunan yang ada di daerahmu. Golongkan setiap bangunan yang ada berdasarkan jenis-jenis proyek konstruksi dan sebutkan manfaatnya. Sebutkan minimal atau paling sedikit 5 contoh konstruksi bangunan. Lalu, ungkapkan perasaan syukurmu terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah yang diberikan berupa akal pikiran, sehingga manusia bisa menciptakan berbagai macam hasil teknologi yang ada saat ini. Tugas paling lambat dikumpulkan hari ini, jam 5 sore. Pelajaran hari ini selesai. Sampai jumpa lagi di jam pelajaran berikutnya.